ini pas banget ya, pas banget. Nah, putarannya juga lurus ya. Halo teman-teman, selamat malam. Sudah lama ya kayaknya nggak bikin video. Ini saya mau bikin video gimana caranya ganti cut off besi ini untuk digunakan sebagai cut off kayu, atau gimana caranya memasang mata pemotong besi ini diganti menggunakan mata pisau kayu atau aluminium gitu ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, dari beberapa alat-alat yang sudah saya pakai untuk memotong kayu ya. Jadi saya kemarin itu menggunakan ini teman-teman, Bosch yang seperti ini ya, gini set gitu, kayak pasrah gitu ya gimana. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk kayu-kayu yang bentuknya tidak lurus ya gitu, seperti kayu apel ini, seperti ini, kayu-kayu kayak gini itu tidak direkomendasikan ya. Karena apa? Atau pendek-pendek gitu ya, potong pendek-pendek itu tidak direkomendasikan karena dia bisa nyangkut dan akhirnya ini pecah teman-teman, nyangkut ke dalam dan kemudian ini pecah gitu. Kemudian saya juga menggunakan ini jenis pemotong kayu yang ini multifungsi ya, untuk siku bisa, untuk macam-macam bisa. Tapi ini karena saya butuh yang tenaganya agak besar ya, dan ini juga kalau kayu yang nggak sempurna itu juga sulit sekali gitu ya teman-teman. Maksudnya nggak sempurna itu bidangnya nggak lurus kotak gitu, itu sulit sekali nih. Kalau untuk membuat figura, untuk membuat memotong kayu-kayu yang kotak-kotak gitu, itu gampang ini ya. Nah, kalau untuk seperti tulang sapi, terus kayu ranting-ranting besar itu sepertinya enak menggunakan ini. Saya belum menggunakan sih, tapi dari angan-angan saya ini lebih bagus ya. Terus juga review di beberapa video YouTube itu juga banyak menggunakan mesin cut off ini untuk memotong tulang ataupun kayu ranting-ranting yang bentuknya tidak kotak ya. Oke, sampai di situ. Kemudian saya ini kemarin dapat ini bekas ya, itu harganya sekitar, kalau di marketplace itu sekitar antara 700 sampai 1 juta yang Magtek ini. Kalau barunya masih 2 juta ke atas ya. Kemudian ini ukuran bautnya ini saya copot ya. Saya copot dulu. Nanti akan saya jelaskan teman-teman.
ini bawaannya itu ini ya, gini, ini biar saya kenakan lampu ya biar agak jelas. Kemudian ini ada spacer namanya, masuk sini. Kemudian ini masuk gini, peruntukan standarnya ya teman-teman. Nah, kemudian ditutup ini, ada karet untuk di sini ya, masuk sini. Saya taruh karetnya karena ini contoh ya. Kemudian ini pengunci luar, dan ini dibaut ya, dibaut searah jarum jam gitu. Nah, tapi ketika akan diganti dengan pisau yang besi atau pisau ini, saya beli yang peruntukannya untuk kayu ya, wood ya. Ada yang untuk peruntukannya untuk aluminium. Kalau untuk aluminium biasanya matanya ini beda ya. Jadi kalau teman-teman mau motong tulang, itu biasanya kebanyakan di beberapa review video itu menggunakan yang pemotong aluminium gitu. Karena saya peruntukannya untuk kayu, jadi saya menggunakan yang untuk kayu. Dan kalau teman-teman membeli ini, itu biasanya mahal dan tidaknya itu ditentukan jumlah matanya ini ya. Matanya sekitar 120 atau berapa ya tadi, 120 atau berapa lupa ya. Yang jelas ini lebih dari 100, dan ada yang 80, ada yang 60 juga. Meskipun ukurannya sama-sama 14 in, ini kan 14 in ya teman-teman, itu juga harganya lebih murah, jauh lebih murah kalau matanya ini semakin jarang gitu ya, semakin sedikit. Dan semakin banyak mata itu semakin kualitasnya dan pekerjaannya semakin gampang gitu ya, gitu. Oke, lanjut. Ini saya beli Bosch, itu sekitar harganya 760 teman-teman. Yang matanya di atas 100 ya, mata pisaunya di atas 100. Oke. Kemudian bisa nggak ini dipasang sini? Kita coba ya, kita coba dulu. Oke. Ini diameternya teman-teman. Nah ini spacernya, ini diameternya yang ini itu 350 itu diameter luar atau 14 in ya. Terus kali 3.0 3 cm ya. 3 cm itu ketebalan teman-teman. Kemudian kali 25,4 itu diameter dalam. Jadi ini diameter luarnya 25,4. Nah, jadi pas di sini gitu. Nah, diameter dalam ini itu sekitar 17. Itu sekitar 17 mm ya. Yang diameter ini, diameter asnya ini. Ini sekitar 17 mm. Nah, kita pasang. Kalau kita pasang, nah sedangkan ini teman-teman, diameternya ini itu sekitar 30, bukan sekitar 30 cm teman-teman. Jadi kalau kita pasang, ini kita pasang terbalik nggak apa-apa ya. Nah itu, ini ada, nah ini kan, ini ada jarak sekitar 5 mili lebih lah ya. Tuh, 4 mili lebih. Jadi nggak bisa dipasang di sini gitu. Oke. Karena ini diameternya 30. Sedangkan ini diameter luarnya 25,4 gitu. Setelah saya cari-cari, itu harus bikin spacer gini dari bahan baja, itu di
tempat-tempat pembubutan ya, pembubutan baja biasanya membuatkan seperti ini. Nah ini tebalnya itu sekitar 7 mm. Ini tebalnya 7 mm. Nah kemudian saya coba cari-cari, tanya-tanya di AI gitu ya, yang kira-kira diameternya itu diameter luarnya spacer, yang diameter luarnya 30, diameter dalamnya 17, ini 17, terus ketebalannya 7, itu yang cocok apa ya? Saya tanya, ternyata dijawab itu ada jenis laker ya teman-teman, laker ya, laker atau bearing itu yang dengan tipe 6903. Jadi ini bisa dicari di toko onderdil sepeda motor, tapi jarang sekali ya. Biasanya toko onderdil yang lama itu, atau yang legend gitu atau besar, itu dia masih jual nih gitu. Karena nggak semua motor menggunakan laher ini gitu, atau bearing ini. Bearing ini yang 6903 itu di pasaran itu banyak 6902, 6903 itu untuk sepeda-sepeda yang umum ya. Kalau 6903 ini jarang gitu. Nah, kemudian tadi itu sudah saya coba, ternyata ini pas banget ya, teman-teman. Nah, ini saya coba ya. Ini lakernya 6903. Nah, ini press banget. Press banget ini. Tidak ada speleng, tapi bisa masuk. Spellengnya aja nggak ada ya. Nah, tapi bisa masuk. Sama dengan ini kan agak sulit ya. Agak dikit. Maksa dikit. Nah, sama untuk masuk ke sini ini juga pas ya, teman-teman. Nah, ini bisa pas banget. Tapi ya harus mukul lah dikit-dikit ya. Nah, ini. Tapi kita pukul gini aja udah masuk dia. Karena pas banget ya. Nah, ini sudah masuk dia. Atau kita gunakan ini aja ya. Ini kita palu dikit-dikit ya. Nah, ini udah bener-bener masuk ya, teman-teman. Nah, kemudian kita coba ini masukkan ya. Nah, kalau untuk biasanya kalau beli di online ya, ini meskipun merek apa aja itu tetap lubangnya sini pasti 30 ya, 30 mm ini contohnya. Nah, ini 356 ini bungkusnya ya. 356 mm itu diameter luar atau 14 in. Sedangkan ini ketebalannya lain ya. Kalau ketebalannya ini tadi 3 ya. 3,0. Itu kalau ini ketebalannya 2,2. Nah, terus ini lingkar dalamnya 30. Diameter dalamnya ini 30. Untuk memasang itu kita balik ya. Mereknya ini ada di dalam. Gitu. Nah, ini pas banget ya, pas banget. Nah, kemudian ini ada karet. Nah, tinggal ditutup. Ini pas ya, teman-teman ya. Pas banget ini. Saya lihatkan ya, biar lebih jelas. Ini
pas banget ya. Kemudian ini kita tutup, kita rapetin. Nah, kemudian dikunci. Ini wattnya ini agak besar ya, sekitar 2000 ini. Oke. Kita coba ya. Saya masukkan dulu jacknya. Kita lihat pas enggak gitu. Nah, kita coba. Kok enggak nyala? Oh, belum nancep teman-teman. Nah, coba. Nah, putarannya juga lurus ya. Kita akan coba gunakan untuk memotong kayu ini ya teman-teman. Kita akan coba gunakan untuk memotong kayu ini ya. Tuh, pelan-pelan. Oke, ternyata untuk memotong kayu ini kayunya kayu apel ya. Jadi cukup cukup atos apa ya biasanya gitu. Cukup keras rasanya. Ini kayunya cukup keras ya, apel ini. Cukup keras sekali tapi sangat mudah sekali tadi motongnya ya. Mantap ini. Aduh, tadi lupa nutup ya. Gitu teman-teman. Jadi ini kayaknya kalau digunakan untuk apa namanya, digunakan untuk tulang itu udah cukup bagus ya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu saja cara merubah apa namanya mata gergaji cut off ini digunakan untuk yang biasanya untuk besi, digunakan untuk pemotong kayu gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Brutal Farm. Jangan lupa
subscribe, like, and share ya.